Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalasari, Stambuk 2019-61046. Baiklah, dalam video ini video keempat, kita akan membahas tentang bilangan akar dan pangkat. Baik, langsung saja kita ke contoh-contoh soalnya dan cara menyelesaikan soal-soal tentang perpangkatan dan akar-akar tersebut. Oke, kita akan mempelajari tentang bilangan akar dan pangkat. Bagian A, bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan berpangkat bulat positif. Langsung saja kita ke contohnya. Contohnya 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 itu dalam perpangkatan kita tulis 3 pangkat 2. Dibaca 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Oke, kita saya tulis dibaca 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Nah, terus ada lagi kalau gini 5 kali 5 kali 5. Ditulis berapa sih? Ditulis 5 pangkat 3 karena 5 kali kita mengambil 3 kali kita mengambil angka 5. Jadi ditulis 5 pangkat 3. Oke. Baik, di sini saya akan ada 5 poin sifat-sifat operasi pada bilangan perpangkatan. Sini ya. Sifat-sifat operasi pada bilangan berpangkat. Baik, yang pertama A pangkat pi dan A pangkat ki, maka hasilnya itu menjadi A pi ditambah ki. Oke? Jadi apabila A pangkat pi dan dikali A pangkat ki, maka hasilnya sama dengan A pi tambah ki. Oke, A itu adalah bilangan. A itu adalah bilangan dan ini pi dan ki itu adalah perpangkatan. Baik, yang kedua A pangkat pi dibagi A pangkat ki, maka hasilnya itu A pi dikurang ki. Yang ketiga A dikali B pangkat pi, maka hasilnya A pangkat pi dikali B pangkat pi. Yang keempat A pangkat pi kali ki, A pi kali ki. Dan sifat yang kelima A pangkat B, maka hasilnya A pangkat pi per B pangkat R. Oke, jadi ini
A dikali A pangkat Pi dikali A pangkat Ki, maka hasilnya itu sama dengan A pangkat Pi ditambah Ki. Terus yang kedua, A pangkat Pi dibagi A pangkat Ki, maka hasilnya itu A pangkat Pi kurang Ki. Yang ketiga, A kali B pangkat Pi, maka hasilnya A pangkat Pi kali B pangkat Pi. Dan yang keempat, A Pi kali Ki, jadi maka hasilnya sama dengan A pangkat Pi kali Ki. Dan yang kelima, A B pangkat R, maka hasilnya itu A pangkat Pi dikali dibagi B pangkat R. Oke, baik, langsung kita yang kedua, yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Yang kedua, bilangan berpangkat bulat positif. Negatif ya. Negatif. Sini negatif. Oke, bilangan berpangkat bulat negatif. Kita tulis rumusnya. A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N, atau 1 per A pangkat minus N sama dengan A pangkat N. Ini rumus. Nah, ini rumusnya. Baik, langsung saja kita contoh soalnya ya. Baik, sini contoh. Hitunglah nilai dari 2 pangkat minus 7. Oke, itu soalnya. Jadi soalnya adalah 2 pangkat minus 7. Mari kita jawab. 2 pangkat minus 7 sama dengan, kita ubah ya sesuai dengan rumus. Jadi kita ubah 1 per 2 pangkat 7. 2 pangkat 7. Jadi 1 per 2 pangkat 7 sama dengan, di sini kan 2 pangkat 7, jadi di mana 1 per 2 ini kita akan mengkalikan sebanyak 7 kali sesuai dengan perangkatan tersebut. 1 per 2 dikali 1 per 2 dikali 1 per 2, kita kali sampai 7 kali ya, sebanyak 7 kali. 1 per 2 kali 1 per 2, maka hasilnya berapa? Oke. Nah, di sini jumlahnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kita kali semua ya. Di sini dulu saya tulis. Jadi jumlahnya itu ada 7. Nah, terus kita kali 2, gini, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32, 32 kali 64, 32 kali 2, 64, 64 kali 2, 128, jadi hasilnya 128. Baik, saya ulang ya, begini. Contohnya ini pertama kita kali 2 kali 2, maka hasilnya sini 4 ya. Nah, 4. Terus 4 kita kali lagi dengan 2. 4 kali 2 berapa? 8. Jadi sini 8. Terus 8 kali 2 16. Terus 16 kali 2
32, terus kita kaliin 32 kali 2 64 dikali 2 hasilnya 128, maka jawabannya 128. Baik, langsung kita ke langkah ketiganya ya. Bagian ketiga itu yaitu bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0. Ini rumusnya A pangkat 0 sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 0. Oke? Nah, contoh soal ya. Contoh soal. Tunggu, ini tadi rumus. Rumus ya. Contoh soal. Hitunglah nilai dari 100 pangkat 0. Jawaban 100 pangkat 0 itu sama dengan 1. Sesuai rumusnya kan, A pangkat 0 sama dengan 1. A itu kan bilangan, jadi apapun bilangan apabila dipangkatkan 0 maka hasilnya tetap 1. Apapun ribuan, ratusan, puluhan, jutaan, apabila dipangkatnya 0 maka hasilnya 1. Oke? Baik, langsung kita ke bagian D-nya ya. Ini bagian D. Bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar. Baik, saya tuliskan rumusnya. A pangkat 2 sama dengan A, dan A itu adalah elemen bilangan real positif. Nah, ini rumus keduanya, atau A pangkat M per N sama dengan N-nya kita bawa di luar, terus A pangkat M. Dan A itu tidak sama dengan 0. Oke, ini ada dua rumus ya. Ada dua rumus. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soal. Nomor 1. Hitunglah nilai dari 2 pangkat 5 per 2. Itu soalnya ya. Nah, mari kita jawab. Kita tulis 2 pangkat 5 per 2 sama dengan, nah ini sesuai rumus yang ini, A pangkat NN, jadi N-nya kita tulis di luar, nilai N itu, terus akar A pangkat M. Jadi di sini gini ya. Jadi di sini kita tulis 2 terus 2 pangkat 5. Jadi di sini akar, jadi 2 kali itu kita kalikan sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2
kali 2 kali 2. Oke, sama dengan, kita pangkatkan dah. Ini 2 kali 2 sama halnya 2 pangkat 2 dikali 2 kali 2 lagi sama halnya 2 pangkat 2 dan dikali 2. Ini dikali 2 sama dengan, di sini kan ini kan berpangkat dan ini akar. Bentuk akar dan perpangkat itu sama, jadi kita hilangkan ya, kita hilangkan begini menjadi, baik, ini tadi kan ini 2 pangkat 2 akar 2 pangkat 2, ini kan sama halnya 2 itu sama halnya dengan 2 pangkat 2 itu sama halnya dengan akar pangkat 2 itu berapa gitu ya. Jadi kita tulis 2 kali 2 kita kali akar 2. Kenapa sih dia ini akar 2? Kita di sini ambil. Di sini dia tetap menjadi akar 2 karena pangkatnya tidak ada. Ini kan pangkatnya ada. Jadi di sini kita tulis tidak ada karena di sini tapi dihilangkan dengan akarnya, dan dia di sini masih ada akarnya karena dia di sini tidak memiliki pangkat. Jadi sama dengan 2 kali 2 4 akar 2. Maka ini hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya adalah 4 pangkat 2. Baik, kita ke contoh soal nomor 2 ya. Soalnya, tentukan dan jabarkan berikut. Bagian A 3 pangkat 5 dan bagian B dalam kurung 1/2 akar 6. Pangkat 6 maksudku. Oke, mari kita jawab. Bagian A soalnya 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 dimana di sini tadi kita pelajari awal yang bilangan berpangkat bulat positif. Kita kali 3 itu sebanyak pangkatnya sebanyak 5 kali. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan, baik, sini kita kali satu-satu ya. 3 kali 3 gini ya. 3 kali 3 berapa? 9. Terus 9 kali 3 berapa? 27. Terus 27 kali 3 berapa? 81. 81 kali 3 berapa? 243. Maka hasilnya 243. Oke. Baik, bagian kedua 1/2 pangkat 6. Soalnya toh, jadi kita buka ya, Baik, 1/2 pangkat 6, maka kita kalikan 1/2 sebanyak 6 kali. 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2, maka hasilnya berapa? Kita kali ya. Ini sebanyak 6 kali. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 16 kali 2 32. 32 kali 2 64 ya, sama tadi dan perkalian di atas. Kita kalikan begini, kali hasilnya 64. Baik, yang terakhir adalah akar pangkat 2.
akar dari 64. Nah, bagaimana kita mendapatkan akar 64, mendapatkan hasil dari akar 64, yaitu kita mencari perkalian berapa kali berapa menghasilkan 64. Ya, perkalian berapa menghasilkan 64. 8 kali 8 hasilnya, ya, 8 kali 8 hasilnya 64. Karena 64 adalah hasil dari 8 dikali 8, maka hasil dari akar 64 adalah 8. Jadi jawaban akar 64 sama dengan 8. Perkalian berapa menghasilkan 64, yaitu 8 kali 8, jadi jawabannya adalah 8. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang bilangan akar dan pangkat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.